Coba kamu perhatikan deh. Akhir-akhir ini makin sering nggak sih kamu merasa cepat capek, padahal kerjaan belum seberapa, atau tiba-tiba blank, lupa hal penting yang baru aja kamu pikirin. Kadang mood gampang anjlok, gampang kepancing emosi, dan anehnya kamu sendiri nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Tubuh masih muda, otak harusnya masih segar, tapi rasanya kayak kehilangan tenaga dari dalam. Banyak orang nganggep itu wajar. Namanya juga hidup, pasti capek, pasti stres. Padahal sebenarnya ada pola yang gak kamu sadari. Bayangin tanaman di rumah. Waktu baru beli, warnanya hijau segar. Tapi lama-lama daunnya mulai layu, menguning, batangnya rapuh. Bukan karena kamu tebang, bukan karena diserang hama, tapi karena tiap hari ada hal-hal kecil yang gak pernah kamu sadari. Lupa disiram, tanahnya kering, terlalu lama di tempat teduh. Tanaman itu pelan-pelan rusak, sampai akhirnya mati. Nah, manusia juga sama. Kadang kita nggak sadar, hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari, itu ibarat lupa nyiram tanaman. Nggak langsung bikin jatuh hari itu juga, tapi pelan-pelan bikin tubuh dan pikiran kita melemah. Contohnya begini, bangun tidur, sebelum mandi, bahkan sebelum buka mata sepenuhnya, tangan kamu otomatis ambil HP, scroll sosmed, scroll berita, scroll video pendek, dan tiba-tiba waktu 30 menit sampai 1 jam hilang begitu saja. Atau ketika malam tiba, bukannya istirahat, kamu malah bangga begadang sampai subuh, padahal besok harus kerja lagi. Rasanya produktif, tapi besok paginya otak kamu sudah berat, badan lemas, mood berantakan, dan masalahnya, 2 hal tadi cuma permulaan. Karena kenyataannya masih ada banyak kebiasaan buruk lainnya yang sering kamu lakukan tanpa sadar, yang pelan-pelan menggerogoti otak sekaligus tubuh kamu. Kalau kamu merasa hidup sering stok, gampang sakit, gampang stres, mungkin salah satunya sedang kamu jalani sekarang. Makanya, tonton video ini sampai habis, karena aku bakal bongkar semuanya biar kamu bisa sadar dan mulai berhenti menggerogoti otak dan tubuhmu sendiri lewat rutinitas harian. 1. Overdosis berita negatif. Berapa kali dalam sehari kamu buka berita? Dari portal online, YouTube, sampai timeline medsos. Awalnya mau update informasi, tapi ujung-ujungnya yang kamu lihat hampir selalu sama. Kriminal, gosip politik, bencana, konflik. Masalahnya, otak kamu nggak bisa bedakan mana ancaman nyata dan mana sekadar berita di layar. Setiap kali baca hal negatif, tubuh tetap bereaksi, jantung berdebar, hormon stres naik, pikiran gelisah. Kalau ini terus-menerus terjadi, tubuh jadi gampang capek, susah tidur, bahkan lebih rentan sakit. Efek lain yang enggak kalah berbahaya, kamu bisa jadi pesimis. Rasanya dunia ini penuh ancaman, padahal banyak hal di luar sana justru membaik. Tapi karena yang masuk ke otakmu hanya hal buruk, persepsi jadi kacau. Energi mentalmu pun habis untuk memikirkan masalah orang lain, bukan hidupmu sendiri. Solusinya sederhana, batasi waktu konsumsi berita, misalnya 15 menit di pagi atau malam hari. Dan imbangi dengan asupan positif, baca artikel inspiratif, dengar podcast edukatif, atau sekadar konten yang bikin kamu berkembang. Ingat, kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Kalau setiap hari otakmu diberi sampah berupa berita negatif, jangan kaget kalau pikiranmu jadi berat dan tubuhmu gampang drop. 2. Kecanduan scroll sosmed. Bangun tidur, tangan langsung ambil HP. Awalnya niat cuma cek notifikasi sebentar, tapi begitu buka Instagram atau TikTok, muncul satu video, lalu satu lagi, lalu berita heboh. Tanpa sadar, 30 menit sampai 1 jam hilang begitu saja. Itu yang disebut doom scroll, scrolling tanpa arah dan tanpa kontrol. Masalahnya, setiap kali kamu geser layar, otakmu melepas dopamin, hormon rasa senang. Sekilas bikin nagih, tapi lama-lama otak jadi ketergantungan. Ia terbiasa cari kepuasan instan. Akibatnya, fokus jangka panjang menurun. Baca buku 5 menit sudah bosan, nonton video panjang pengen skip.
Bahkan ngobrol serius pun jadi sulit karena perhatianmu pecah terus. Doom scroll juga bikin tubuh ikut rusak. Mata cepat lelah, postur membungkuk karena terlalu lama menunduk, dan tidur berantakan karena otak kebanjiran informasi nggak penting sebelum istirahat. Akhirnya, kamu bangun lebih capek daripada sebelum tidur. Solusinya? Nggak harus hapus semua sosmed, tapi atur screen time. Pasang batas waktu harian dan coba ganti sebagian sesi scroll dengan aktivitas lain. Dengar podcast, baca artikel singkat, atau jalan pagi tanpa HP. Ingat, apa yang kamu konsumsi akan membentuk isi kepalamu. Kalau setiap hari hanya konten receh, pikiranmu juga ikut receh. 3. Jebakan perbandingan sosial. Coba jujur sama diri sendiri, seberapa sering kamu buka Instagram atau TikTok dan tanpa sadar mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ada yang sudah sukses di umur 23, punya mobil mewah. Ada yang nikah dengan pesta meriah, pasangan serasi. Ada yang liburan ke luar negeri, foto pemandangannya indah banget. Sekilas cuma lihat-lihat, tapi perlahan otakmu mulai bikin narasi. Kenapa hidupku nggak kayak mereka ya? Kamu jadi ngerasa gagal, ketinggalan, bahkan minder dengan pencapaianmu sendiri. Padahal yang kamu lihat itu hanya potongan terbaik dari hidup orang lain. Namanya juga media sosial. Semua orang pamer highlight, bukan behind the scene. Masalahnya, otak manusia sangat sensitif dengan perbandingan. Sejak dulu, kita terbiasa membandingkan posisi dalam kelompok untuk tahu aku lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Di zaman digital, mekanisme itu jadi kacau. Karena yang kamu bandingkan bukan cuma tetangga atau teman dekat, tapi ratusan bahkan ribuan orang yang tiap hari muncul di timeline. Dampaknya serius. Rasa insecure bikin otakmu terus-menerus melepaskan hormon stres. Kamu jadi gampang cemas, gampang iri, dan kehilangan motivasi. Tubuhmu ikut bereaksi. Jantung berdebar, pola tidur terganggu, dan energi mental habis buat mikirin hal yang bahkan nggak ada hubungannya langsung dengan hidupmu. Solusinya apa? Pertama, sadari bahwa media sosial itu panggung. Kamu nggak pernah lihat proses berdarah-darah di balik kesuksesan. Jadi jangan bandingkan perjalananmu dengan highlight orang lain, dan kamu harus tahu setiap orang punya masalah sendiri-sendiri yang terlihat di sosmed, kebanyakan yang bagus-bagusnya aja. Kedua, ukur progres dengan dirimu sendiri. Tulis hal-hal kecil yang sudah kamu capai minggu ini, walau cuma baca 10 halaman buku atau lari 10 menit. Bandingkan itu dengan dirimu minggu lalu, bukan dengan influencer di timeline. Ketiga, atur lingkungan digitalmu. Unfollow akun yang bikin kamu insecure tanpa alasan jelas, dan isi feed dengan orang atau konten yang menginspirasi, bukan yang membuatmu merasa rendah diri. Ingat, kamu sedang lari maraton, bukan sprint. Hidupmu punya jalannya sendiri. Kalau kamu terus terjebak dalam perangkap perbandingan, kamu nggak akan pernah bisa menikmati perjalananmu, karena sibuk menoleh ke jalur orang lain. 4. Bom waktu penundaan. Nanti aja deh. Kalimat kecil yang sering banget kita ucapkan ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget kalau jadi kebiasaan. Kamu punya tugas penting, sudah tahu harus dikerjakan, tapi entah kenapa tanganmu lebih dulu buka YouTube, main game sebentar, atau bilang ke diri sendiri, aku kerjain nanti pas mood sudah oke. Masalahnya, nanti itu jarang datang. Akhirnya pekerjaan menumpuk, deadline makin dekat, dan kamu makin stres. Yang lebih parah, meski kamu nggak mengerjakannya, otakmu tetap kepikiran. Energi mentalmu habis bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk mikirin hal yang terus kamu tunda. Ada penelitian yang menunjukkan penundaan itu bukan masalah waktu, tapi masalah emosi. Kita menunda karena ingin menghindari rasa nggak nyaman. Mungkin tugas itu sulit, membosankan, atau bikin takut gagal. Jadi otak mencari pelarian instan, hiburan cepat, scroll medsos, ngemil, atau tidur. Rasanya lebih enak sesaat, tapi beban makin berat, tubuh pun ikut kena. Menunda bikin kamu susah tidur karena otak overthinking tentang pekerjaan yang belum selesai. Jantung berdebar, kepala pusing, dan badan terasa tegang. Ironisnya, menunda yang niatnya untuk mengurangi stres justru bikin stres berlipat ganda.
Solusinya apa? Pertama, pecah pekerjaan besar jadi bagian kecil, lalu kerjakan hanya 5 menit saja. Aneh tapi nyata, begitu kamu mulai, otakmu akan terbawa untuk lanjut. Kedua, latih disiplin dengan aturan sederhana, misalnya teknik Pomodoro. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Dengan cara ini, tugas terasa lebih ringan. Ingat, penundaan itu lingkaran setan. Makin ditunda makin berat, makin ingin ditunda. Satu-satunya cara keluar adalah dengan langkah kecil pertama. Jangan tunggu mood sempurna, karena aksi justru yang memicu mood. 5. Begadang, ilusi produktif yang mematikan. Kita hidup di budaya yang sering menganggap begadang itu keren. Ada yang bangga upload story jam 2 pagi sambil nulis, "Masih kerja bro." Atau bilang dengan bangga, "Aku cuma tidur 3 jam semalam, sisanya produktif." Sekilas terdengar hebat, kayak pahlawan kerja keras. Padahal, itu bukan produktif. Itu justru tanda kamu sedang mengorbankan aset paling berharga, otak dan tubuhmu sendiri. Saat kamu kurang tidur, otakmu nggak bekerja optimal. Fokus mudah pecah, memori menurun, emosi jadi labil. Penelitian bahkan menunjukkan, orang yang kurang tidur punya performa otak mirip orang mabuk. Bayangin, kamu mungkin merasa normal, tapi sebenarnya pikiranmu berkabut. Ide jadi mentok, keputusan ngawur, dan hal kecil bisa bikin emosimu meledak. Tubuh juga ikut kena. Kurang tidur bikin imunitas melemah, metabolisme kacau, risiko obesitas dan penyakit jantung meningkat. Hormon stres melonjak, bikin badan cepat lelah dan mood hancur. 1 atau 2 malam mungkin belum terasa, tapi kalau ini jadi kebiasaan bertahun-tahun, efeknya bisa permanen. Solusinya? Mulailah anggap tidur sebagai prioritas, bukan pilihan terakhir. Targetkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam dengan jam yang konsisten. Hindari kafein di sore hari, matikan layar setidaknya 30 menit sebelum tidur, dan ciptakan kamar yang nyaman serta gelap. Ingat, tidur itu bukan tanda malas. Justru tidur cukup bikin kamu lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih stabil secara emosi. Produktif itu bukan berarti kerja sampai pagi. Produktif itu ketika kamu bisa fokus penuh di siang hari karena tubuh dan otakmu segar. Kalau ponsel saja kamu isi daya semalaman, kenapa otakmu yang jauh lebih penting kamu biarkan kehabisan baterai? 6. Gaya hidup mager. Coba perhatikan rutinitas kamu sehari-hari. Bangun tidur, duduk buka HP. Sarapan sambil duduk. Kerja atau kuliah berjam-jam di depan laptop, tetap duduk. Pulang, duduk lagi nonton film atau rebahan sambil scroll medsos. Seharian, tubuhmu hampir nggak bergerak. Awalnya terasa nyaman. Rebah di kasur itu memang nikmat. Scrolling di sofa itu menyenangkan. Tapi lama-lama, tubuh mulai protes. Kamu jadi cepat lelah, padahal nggak ngapa-ngapain. Tidur 9 jam pun bangun masih lemes. Otot kaku, punggung sakit, bahkan mood pun gampang turun. Kenapa bisa begitu? Karena tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Dari dulu, nenek moyang kita berburu, berjalan, memanjat, membawa barang. Tubuh kita berevolusi untuk aktif, bukan duduk diam 12 jam sehari. Begitu kamu berhenti gerak, sistem dalam tubuh ikut melambat. Metabolisme turun, sirkulasi darah terganggu, otot melemah, tulang makin rapuh. Yang sering dilupakan, gaya hidup mager ini juga menghantam kesehatan mental. Saat bergerak, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bikin kamu lebih bahagia dan rileks. Tapi, kalau kamu jarang gerak, hormon stres, kortisol, justru yang mendominasi. Itu sebabnya, orang yang terlalu sering rebahan, sering merasa gelisah, gampang cranky, bahkan overthinking. Solusinya, kamu nggak harus maraton atau nge-gym tiap hari. Mulailah dari hal sederhana. Jalan kaki 10 menit di pagi hari, stretching 5 menit tiap jam kerja, atau naik turun tangga di rumah. Kalau kamu suka musik, pasang lagu dan gerakan badanmu. Ingat, yang penting konsistensi, bukan intensitas. Sedikit gerak setiap hari jauh lebih baik daripada menunggu sekali olahraga besar, tapi jarang. Bayangkan tubuhmu seperti mesin, kalau nggak dipakai, dia berkarat. Tapi kalau dirawat dengan gerakan kecil rutin, dia tetap terjaga. Jangan tunggu tubuhmu benar-benar sakit baru sadar pentingnya bergerak. Mulailah sekarang, walau cuma beberapa menit.
karena gerakan kecil hari ini adalah investasi besar untuk energi dan kesehatanmu di masa depan. 7. Malas belajar dan bacaan panjang. Pernah nggak kamu merasa baca artikel 3 halaman aja udah bosan? Atau nonton video 10 menit, langsung kamu skip ke bagian akhir? Itu tanda otakmu mulai kehilangan daya tahan untuk berpikir panjang. Di era serba instan, kita dibanjiri konten pendek, reels, shorts, thread singkat, berita kilat. Sekilas menyenangkan karena cepat dan gampang dicerna. Tapi ada efek sampingnya, otak terbiasa dengan potongan cepat, sehingga sulit menghadapi materi yang lebih kompleks dan mendalam. Padahal, kemampuan menyerap informasi panjang itu penting banget. Ide besar, ilmu baru, bahkan strategi hidup nggak bisa dipahami hanya dari potongan 30 detik. Misalnya, kamu ingin belajar investasi. Nggak cukup hanya dari satu reels atau satu kutipan singkat. Kamu butuh memahami konsep, resiko, strategi, dan itu butuh bacaan panjang, pemikiran mendalam, dan kesabaran. Kalau kamu terlalu lama terjebak dengan konten instan, dampaknya serius. Kamu jadi gampang terdistraksi, sulit fokus dalam meeting panjang, malas baca buku, bahkan susah mengikuti percakapan serius. Otakmu jadi dangkal, terbiasa mengunyah camilan informasi, bukan makanan bergizi penuh. Tubuh pun ikut terdampak. Percaya atau tidak, terlalu sering skip bacaan panjang bisa bikin kamu lebih cepat lelah secara mental. Karena otakmu terbiasa lari pendek. Begitu diminta lari jauh, dia langsung ngos-ngosan. Kamu jadi lebih gampang stres, dan produktivitas sehari-hari ikut turun. Solusinya, latih otakmu lagi untuk tahan lama. Mulai kecil, baca buku atau artikel panjang 10 menit sehari. Jangan langsung 1 jam, tapi konsisten. Setelah itu, catat poin penting dan coba ceritakan ulang dengan kata-katamu sendiri. Dengan cara ini, otak dilatih berpikir lebih dalam, bukan sekadar menelan potongan informasi. Ingat, kalau kamu hanya memberi otakmu konten instan, maka hasilnya juga instan. Cepat lupa, cepat bosan, cepat menyerah. Tapi kalau kamu mau melatihnya dengan bacaan panjang, kamu sedang membangun otot berpikir yang akan jadi kekuatan besar dalam hidupmu. 8. Pola makan asal-asalan. Banyak orang nggak sadar kalau pola makan mereka selama ini asal-asalan. Pagi cuma kopi sachet sama roti manis, siang mie instan atau fast food, sore ngemil gorengan atau snack kemasan, malam ditutup dengan minuman manis dingin. Praktis, enak, murah, tapi efeknya, otak dan tubuh kamu jadi kayak mesin mahal yang dikasih bensin oplosan. Sekilas bikin kenyang, tapi setelah itu kamu ngantuk, fokus buyar, mood gampang naik turun. Itu karena makanan tinggi gula dan lemak trans bikin gula darahmu kayak roller coaster, naik sebentar lalu jatuh lagi. Otak dapat energi palsu, setelah itu drop. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health nunjukin, pola makan penuh processed food dan minuman manis meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, sampai diabetes tipe 2. Bahkan, studi di jurnal Neurology 2018 nemuin, orang yang sering konsumsi lemak trans punya risiko lebih besar alami penurunan daya ingat dan Alzheimer. Jadi, ini bukan cuma soal perut buncit, tapi beneran merusak otak. Yang sering dilupakan, usus dan otak saling terhubung lewat good brain axis. Kalau ususmu kacau gara-gara makanan asal-asalan, sinyal ke otak juga ikut kacau. Akhirnya kamu gampang cemas, gampang lelah, dan sulit mikir jernih. Solusinya nggak ribet, mulai dari langkah kecil. Tambah sayur atau buah di tiap makan. Ganti cemilan ciki atau gorengan dengan buah potong. Minum air putih cukup, dan kurangi soda atau kopi manis. Ingat, pola makan asal-asalan sama dengan performa asal-asalan. Kalau kamu mau otak tajam dan tubuh kuat, kasih dia bahan bakar yang benar. 9. Sibuk. Tapi nggak ada yang selesai alias multitasking. Kamu pernah nggak ngerasa seharian sibuk banget, tapi pas malam hari nyadar, ternyata nggak ada satupun pekerjaan yang benar-benar selesai? Bisa jadi itu karena kamu terjebak multitasking. Bayangin, kamu lagi nulis laporan penting. Baru 5 menit fokus, ada notifikasi WhatsApp masuk, kamu buka, balas sebentar.
Habis itu, lihat Instagram Stories, terus balik lagi ke laporan. Tiba-tiba ada email yang kelihatan urgent, akhirnya kamu buka juga. Hasilnya, pikiranmu terpecah ke banyak arah dan pekerjaan utama jadi berantakan. Masalahnya, otak manusia sebenarnya nggak didesain untuk mengerjakan dua hal kognitif berat sekaligus. Yang terjadi saat multitasking bukan kerja paralel, tapi lompat-lompat fokus. Setiap kali lompat, otakmu butuh waktu beberapa detik, bahkan menit untuk menyesuaikan diri lagi. Ibarat mobil manual yang terus dipaksa ganti gigi, lama-lama mesinnya aus. Efek jangka pendeknya jelas. Kamu cepat lelah, gampang lupa detail, dan hasil kerja jadi dangkal. Efek jangka panjangnya lebih serius. Kemampuanmu untuk konsentrasi dalam waktu lama bisa menurun. Ada riset dari Stanford yang menunjukkan orang yang sering multitasking justru lebih mudah terdistraksi dan kurang bisa menyaring informasi penting dibanding orang yang fokus pada satu hal. Dan jangan lupa, multitasking juga merusak hubungan sehari-hari. Pernah ngobrol sambil main HP? Tubuhmu ada di sana, tapi perhatianmu terbelah. Akhirnya, lawan bicara merasa diabaikan. Multitasking bikin kamu hadir di banyak tempat, tapi tidak benar-benar hadir di satu pun. Solusinya sederhana, latih monotasking. Kerjakan satu hal dalam satu waktu. Pakai metode Pomodoro misalnya, 25-50 menit fokus penuh pada satu tugas, lalu istirahat 5 menit. Matikan notifikasi yang nggak penting, dan kalau bisa, kerjakan tugas di lingkungan minim distraksi. Ingat, produktivitas itu bukan soal seberapa banyak yang kamu sentuh dalam satu hari, tapi seberapa tuntas kamu menyelesaikan satu hal. Lebih baik satu tugas selesai dengan baik daripada 5 tugas setengah jalan. Multitasking mungkin kelihatan keren, tapi hasilnya bikin otak lelah, tubuh capek, dan hidupmu setengah-setengah. Fokuslah pada satu hal dan lihat betapa lebih tenang dan berkualitas hasilnya. Nah, itu tadi 9 kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan terus bisa pelan-pelan merusak otak sekaligus tubuh kamu. Mungkin kamu nggak sadar karena efeknya nggak langsung muncul. Hari ini kamu masih bisa kerja, masih bisa mikir, masih bisa ketawa. Tapi pelan-pelan kamu akan merasa gampang capek, sulit fokus, cepat stres, gampang sakit, dan stuck di hidup yang rasanya berat banget. Semua itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Ingat, otak dan tubuh kamu adalah aset paling berharga. Mobil mewah, gadget canggih, bahkan pekerjaan besar nggak ada artinya kalau mesin utama dalam dirimu rusak. Kalau ponsel saja, kamu isi daya tiap malam. Kenapa otakmu yang jauh lebih penting, kamu biarkan kehabisan energi? Hidup berkualitas dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Jadi mulai hari ini, berhentilah mengulang kebiasaan yang melemahkanmu dan gantilah dengan kebiasaan yang menguatkanmu. Kamu akan kaget betapa dalam beberapa minggu saja, pikiranmu lebih jernih, tubuhmu lebih ringan, dan hidupmu terasa lebih terkendali.